Kalau kita cerita maknanya itu cukup banyak ya. Jadi dengan teh kita bersama, kita bisa eee, satu misi, satu visi ya. Lu lihat seluruh Cina itu minumannya cuma satu teh loh. Berarti satu tujuan, satu visi misi hampir bersamaan gitu. Oh, saya senang sama teh udah sejak kecil, sejak muda lah gitu. Waktu kecil ya memang sering ikuti kakek minum teh. Ada banyak budaya minum teh di dunia, seperti upacara minum teh di Jepang dan afternoon tea asal Inggris. Di Indonesia sendiri, teh telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Beberapa suku di Indonesia bahkan memiliki tradisi minum teh yang diwariskan secara turun-temurun. Sejarah mencatat, teh pertama kali masuk ke Nusantara dibawa oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani asal Jerman. Saat itu, teh asal negeri Cina ini dibawa dalam bentuk benih dan dikenal sebagai tanaman hias. Seiring berjalan waktu, teh mulai ditanam secara masif hingga mencapai skala besar, mencakup seluruh penjuru Hindia Belanda. Kehadiran teh di tengah masyarakat Indonesia memiliki kisah sejarah yang panjang dan menjadi bukti persilangan budaya di Nusantara pada masa lampau. Di kota Medan berdiri satu kedai teh yang menjual teh asal Cina. Bukan hanya sekedar bisnis, kedai ini lebih mengedukasi masyarakat untuk memulai hidup sehat dengan mengonsumsi teh. Saya namanya Endar, jadi kadang sering dipanggil juga Mister T, ya kan? Karena mungkin untuk di kota Medan, kalau ada yang pertama saya nomor 2 lah. Yang untuk mengembangkan satu budaya seni seduh teh dan budaya ngeteh. Baik, jadi budaya minum teh itu di Cina itu udah ada sejak 4.000 ya, sama 4.000 tahun, hampir 5.000 tahun yang lalu. Ya, sampai sejak dari sebelum Masehi, ya itu awal mualanya dari ditemukan oleh seorang raja, ya itu dia juga seorang tabib, jadi dia dari waktu itu teh dipakai untuk pengobatan, jadi detox dan macam-macam. Terakhir di tahun 700 sesudah Masehi ada seorang seni juga ya, atau dia ada seorang yang juga pakar itu, dia mulailah memilah. Ya, jadi bedah-bedah itu apa sih manfaat teh, bagaimana cara seduh itu. Sekarang dia dikenal dengan seorang dewa teh, namanya Lu Yi. Nah, pada saat itu dia mulai sosialisasikan budaya itu, nah berkembang sampai sekarang, berarti minum teh untuk seluruh masyarakat Cina itu udah lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Dan memang itu dengan teh, di China minumannya itu dipakai sehari-hari cuma 2, minum teh dan arak. Jadi minum teh itu untuk seperti kalau kita bilang kita di sini ya kayak silaturahmi dengan santai, dia seduh teh, nikmati teh, nikmati budayanya, nikmati sehatnya. Nah, di situ saling mengisi. Ya sama dengan budaya kita seperti silaturahmi lah. Kalau kita cerita maknanya itu cukup banyak ya. Jadi dengan teh kita bersama, kita bisa satu misi, satu visi ya. Lu lihat seluruh Cina itu minumannya cuma satu teh loh. Berarti satu tujuan, satu visi misi hampir bersamaan itu kan. Kalau teh, budaya teh itu sebenarnya budaya kita orang Timur. Nah, justru kita budaya orang Timur sendiri belum ya maksimal untuk melakukan itu, dan kita kadang-kadang ada terpengaruh dengan budaya orang luar
ya seperti minuman-minuman yang kita sama-sama tahu yang dari segi kesehatan, minuman Asian, ya minuman yang diolah macam-macam, ya ini salah satu tugas saya untuk bagaimana mengedukasi bahwa marilah kita sehat dengan yang nature. Sejak tahun 1995, Endar telah menggeluti dunia teh, khususnya teh tradisional Cina. Baginya, budaya minum teh merupakan upaya menjaga kesehatan. Selain manfaat kesehatan dari kandungan teh, seni menyeduh teh juga membawa manfaat tersendiri bagi dirinya. Saya dari sejak tahun 95-96 ya, saya sudah mulai kecimpung dalam dunia penikmat teh. Ya, dari situ saya juga belajar, coba lebih dalam lagi saya pelajari tentang teh. Kadang kita ada hubungan dengan luar, ke Malaysia, ke China. Ya, karena pada saat itu, terus terang aja, kita mau dapat aksesoris ataupun teh itu nggak ada di Indonesia. Jadi paling tidaknya dia harus ada dia di Malaysia paling dekat ataupun ke China. Nah, di tahun 98 itu mesti ada keterbukaan, nah di situ mulailah, ya kan? Nah, jadi waktu saat itu kita mulai berkecimpung sesama teman-teman banyak, kita selalu share tentang bagaimana cara seduh teh, bagaimana nikmati teh, terus caranya bagaimana, terus kapan gitu. Itu sampai sekarang. Jadi itu di tahun 90-an sampai sekarang berarti lebih kurang udah hampir masuk 30 tahun. Nah, terus banyak orang bertanya kepada saya, kalau Anda terus setiap hari minum teh ini apakah nggak ada pengaruh dengan kesehatan? Ya, saya bilang mungkin saya sampai dasarnya sehat-sehat aja. Ya, sehat-sehat aja. Kalau saya lihat kebiasaan-kebiasaan di China, karena dulu saya sering ke situ kan, mereka budayanya dari bangun tidur pagi sudah ngeteh sampai malam mau tidur ngeteh juga. Kalau kita mau cerita kegangguan kesehatan, coba kita pikir dulu. Mereka lebih panjang umur dari kita nggak? Angka kematian lebih tinggi nggak? Dan faktor kepikunan jauh nggak mereka lebih cerah, lebih gesit melangkah. Itu aja. Dan sisi baiknya ya kita pelajarin aja. Waktu kita seduh teh, pasti orang melihat bahwa kita itu seduh sangat ribet ya. Ada sediakan cangkirnya, air panasnya, macam-macam. Tapi dari sisi itu saya lihat mendalam, kalau waktu kita seduh teh, kita pun punya gerakan. Dua tangan saya bergerak, tangan kiri, tangan kanan saya bergerak, dan itu saya perhatikan ya waktunya, betul-betul kita betul-betul dengan serius gitu. Di situ terdapat satu keseimbangan. Karena kiri kanan, otak kita juga kiri kanan bergerak, satu keseimbangan. Kedua, ketenangan dalam kejiwaan. Jadi waktu kita seduh, ini sepertinya kita menikmati, enjoy itu, kita seperti refreshing. Nah, ini juga pengaruh kan dengan sel kita kan. Nah, beda loh kalau kita minum dengan minuman beralkohol, karena alkohol bisa memicu kan, jadi satu tekanan kan gitu. Itu salah satu. Ngopi, sama kopi kafeinnya juga tinggi, kalau lebih dari 2 cangkir saja, desakan daripada kafein ini bisa memicu jantung dengan detakan yang lebih jauh, bisa saja kita gelisah. Tapi kalau kita dengan teh benar-benar enjoy banget. Enjoy sambil ngemil, ya kita refreshing sambil cerita, seperti kita itu betul-betul menikmati alam. Alam itu harus kita satukan. Itu saja. Ho Teh Tiam menjadi kedai teh ikonik di Medan. Kedai ini sering dikunjungi oleh penikmat teh baik dari dalam maupun luar kota. Selain menu dan koleksi teh yang ditawarkan, edukasi budaya minum teh juga menjadi salah satu daya tarik kedai yang sudah berdiri sejak tahun 2008 ini. Bagus sekali. Tanggapan saya kalau memang ada orang yang bisa supaya mempopulasikan minum teh ini kepada orang-orang yang belum pernah, dan edukasikan kepada mereka, itu sangat baik, sangat bagus sekali. Karena menurut saya minum teh itu
Pertama menjaga kesehatan kita juga. Ya, kedua ya lebih santai kita. Itu santai, kalau manusia kita bisa bersantai, itu pun salah satu membuat kesehatan kita. Saya merasakan itu. Oh, saya senang sama teh udah sejak kecil, sejak muda lah gitu. Waktu kecil ya memang sering ikuti kakek minum teh. Kakek memang mereka berapa teman suka kumpul-kumpul di rumah minum teh, jadi kita ikuti minum. Nah, semenjak kecil memang kita udah hobi minum. Sampai dewasa, kemudian sampai sekarang berapa tahun sebelum COVID itu kita kan ada bentuk satu tea club yang memang namanya Sumatera Tea Club. Kebetulan saya mantan ketua waktu itu. Ya tergantung tehnya. Dulu saya pernah merasai, dulu kan sering waktu muda saya masih merokok, jadi sering kerongkongan agak kurang enak. Setelah saya minum teh merasakan ringan sekali. Itu merasakan. Tapi sekarang saya nggak merokok lagi, minum teh ya seperti biasa aja lah. Tapi merasakan enak juga. Harapan saya ya supaya ini bisa dikembangkan. Sangat bagus sekali. Kita bisa menolong orang ya yang seperti yang tadi saya ceritakan. Di samping kita minum teh buat santai-santai, juga bisa memelihara kesehatan kita. Saya udah tanya angka sini. Saya mampir di HTT ini sejak tahun 2009. 2009 pada waktu saya mengenal lebih jauh tentang HTT. Cuma enaknya yang Indonesia. Ya masalahnya orang kita itu maaf. Kalau ke Medan tanpa mampir ke HTT, rasanya ada sesuatu yang kurang gitu loh. HTT ini pertama saya ingin ketemu lagi dengan pemiliknya, Pak Endar kan, yang sangat ramah dan orang yang mau berbagi ilmunya. Ya. Kedua, tehnya macam-macam. Saya sangat berharap agar masyarakat lebih banyak datang ke sini untuk minum dan sekalian belajar mengenai teh. Ilmu mengenai teh itu sebenarnya sangat luas ya. Supaya bukan hanya demi menghilangkan haus, tetapi manfaat dari macam-macam teh yang kalau diperhatikan dia itu wanginya tidak sama, ya macam-macam teh itu ya. Jadi saya harap masyarakat lebih banyak lagi datang ke sinilah untuk menikmati teh dan belajar mengenai teh. Siapa tahu tidak kenal maka tidak disayang. Jadi kita tata cara itu sebenarnya tujuan saya pertama kali buka Grey itu bukan semata-mata komersil. Jadi satu, karena saya hobi, jadi tempat saya untuk bersantai dengan teman-teman. Yang kedua, saya mencoba memberikan edukasi apa yang saya tahu, apa yang saya ketahui tentang teh. Jadi bisa membagikan bahwa pengalaman-pengalaman bagaimana tentang siapapun. Terus Grey saya ini apakah karena harus dia belanja dengan saya baru saya sampaikan? Tidak. Dia silakan aja, kita boleh sharing, dia mau bawa teh kita boleh sharing, kita berbagi. Itu tujuan saya itu edukasi, bukan semata-mata komersil. Nah itu sampai satu. Jadi sampai saya buat satu moto ya dari Grey saya itu ya nggak ada masalah kita ngeteh. Ngeteh itu tidak ada masalah. Kalau dalam bahasa Mandarinnya kita bilang mei shi he cha mei shi. Ya oke, nggak ada beban kan, nggak ada pressure kan, nggak ada tekanan kan. Happy kita minum, santai kita minum teh. Rasakan manfaatnya, buktikan sendiri. Satu lagi penjual teh ikonik Medan adalah Liang Teh Ayong yang sudah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Saat ini, Liang Teh Ayong dikelola oleh salah seorang pekerja mereka bernama Syahminan yang sudah menjajakan Liang Teh Ayong di Jalan Perniagaan selama 52 tahun. Nama lengkap saya Syahminan. Bekerja di Liang Teh ini sudah 52 tahun. Usia saya sekarang sudah 70 tahun. Waktu dulu saya tukang becak, waktu lajang bawa becak mesin. Karena orang tuanya ini, Acik ini paling baik sama saya. Sering diajak makan, asal naik becak pergi makan. Jadi saya bertanya, boleh saya bekerja di Liang Teh ikut? Dia bilang boleh. Coba dulu lah, tes katanya, coba. Sampailah sekarang orang tuanya sudah nggak ada. Dulu paling baik itu orang tuanya sama saya. Jadi anaknya pun begitu juga, semua keluarganya baik-baik semua. Jadi saya bertahan sampai 52 tahun bekerja di Liang Teh. Ciri khas dan cita rasa Liang Teh Ayong yang sudah melewati 3 generasi masih benar-benar dijaga dengan baik oleh keluarga hingga hari ini. Mungkin hal inilah yang menjadikan Liang Teh Ayong masih bisa bertahan hingga detik ini. Orang tuanya ada yang perempuan, ama itu dialah yang ngeracik. Ya, cuman kita jaga kualitas di luar. Kalau soal racikan obat itu mamanya masih sama, mulai dari zaman dulu sampai sekarang masih itu juga dijaga. Dasarnya memang inilah dulu. Jadi kalau dirubah bukan nggak bisa sewa toko apa kan, tetapi memang inilah seninya. Jadi tidak boleh dirubah, dipesan dari akong, dari kakeknya dulu. Walaupun dari tahun 1983, peralatannya, obat-obatnya masih kita jaga. Seperti pertama dulu. Sampai sekarang masih aslinya. Walaupun embernya, ya kan? Walaupun tempat tehnya, tong-tongnya, kereta sorong masih asli dari 1943. Belum ada yang kita robah. Masih dipertahankan sampai sekarang. Setiap hari mulai pukul 5 sore, Syahminan dan keluarga mulai mempersiapkan gerobak dan liang teh. Setelah itu, ia mendorong gerobak tersebut ke lokasi mereka berjualan di Jalan Perniagaan sejauh 500 meter. Kini, Syahminan juga dibantu oleh anak dan cucunya untuk berjualan liang teh. Kita jualan sampai di tempat 5:30, ya kan? Pulangnya sampai habis. Kadang nggak tentu, ada jam 10, kadang kalau rame 11:30 udah habis. Paling lama 11:30. Setiap hari habis, kadang kekurang. Masa inilah, masa berapa habis hujan, 9:30 udah pulang udah. Paling lama jam 11 itu udah. Saya mulai dari ikut, karena ikut dia ini ya saya nggak pernah ngeluh. Umpamanya saya pun, umpamanya lah, sungguh cukup. Kenapa kebutuhan saya itu, awak beritahu, dia menolong. Nah ini orangnya suka menolong, walaupun adiknya gitu juga.
enggak umpama kekurangan dari sini, saya bekerja juga di luar, cari pocokan gitu kan. Kalau saya bekerja di pocokan ya bangunan gitu, kenek-kenek bangunan. Nah, kadang kalau memang berat pengeluhan saya kasih tahu aja sama keluarganya. Kalau berat lah gitu kan, datang keluarganya bilang, ya dibantu. Nah, itulah saya bertahan, saya betah dari dulu bekerja di liang teh ini, saya jaga terus sampai sekarang. Susah dukanya memang ya boleh dibilang kan pasti ada kalau hari hujan, lebat ya kan, kita lama pulang, cuman hanya tenda kayak gitu kan. Nah, itu aja susah dukanya, lainnya nggak ada. Nah, kalau umpama ngeluh kita jualnya nggak ada, tetap sip semua. Karena kadang satu hari ya Pak, dari pagi jam 7, jam 8 start di bangunan, jam 5 udah sampai sini, masuk lagi kerja jam 11 pulang, nggak ada ngeluh, cukup datang sini minum pahit 2 gelas, nanti pulang minum segelas, udah nggak ada terasa capek badannya. Kalau umpamanya sakit gitu-gini, alhamdulillah belum. Memang terjamin teh pahit ini untuk mencegah penyakit. Kalau peminum liang teh saya yang langganan saya biasa, saya berterima kasih. Kadang setiap malam dia nggak ada pre, ya kan, tetap minum terus, ya kan. Itu memang kita berterima kasih sama dia, sering nolong. Kadang-kala pun uang lebih dia memberi. Nah, dia beri kita, ini untuk Acik makan, ini untuk Acik minum kopi, itu sering kali. Kesetiaan Sahminan bekerja dengan Liang Teh Ayong selama 52 tahun dan kepedulian Endar untuk mengedukasi masyarakat tentang teh membuat kedai-kedai teh ikonik di Medan tetap bertahan dan masih dapat menyeduh kebaikan dari daun teh terbaiknya. Saya punya keyakinan yang bagus itu bisa berlaku sepanjang masa. Yang menyehatkan juga bisa kan itu berlaku sepanjang masa. Kita coba nggak bosan-bosannya coba memberikan sosialisasi dan edukasi. Ya, soal orang nerima atau nggak terima itu keputusan masing-masing. Nah, sesuatu yang baik kita harus jabarkan. Itu aja satu keyakinan saya, bahwa saya juga menghimbau untuk masyarakat kita, khususnya Indonesia, minumlah yang nature, yang sehat. Jangan yang terproses, yang kadang-kadang kita juga nggak tahu efeknya kemana, terakhir kita harus bayarnya mahal. Ya, jadi dari awal kita Indonesia cukup kaya dengan pertumbuhan-tumbuhan, banyak akar-akaran yang bisa dipakai untuk kesehatan. Yang mengandung antioksidan tinggi, termasuk buah-buahan juga banyak. Kenapa kita nggak itu? Ya, kembali kepada kita ada sendiri yang bagaimana menilai. Jadi saya lebih condong back to nature lah. Itu is the best.